Sejumlah insiden mewarnai rangkaian kegiatan penyembelihan hewan kurban di sejumlah daerah. Sapi kurban mengamuk dan melukai warga, dan berikut rangkumannya. Sementara itu di ibu kota pemirsa, seekor sapi kabur dan terjebur ke aliran anak kali Krukut, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sementara di Yogyakarta, evakuasi sapi yang masuk ke dalam lubang berjalan dramatis. Seekor sapi kabur dan tercebur ke kali Krukut, Bendungan Hilir saat akan disembelih. Aksi kabur sapi menjadi pusat perhatian warga. Sejumlah warga terus berupaya menangkap sapi. Setelah beberapa meter upaya pengejaran, petugas berhasil menangkap sapi. Namun karena sulit dievakuasi lantaran terus mengamuk, sapi akhirnya disembelih di kali. Gimana itu tadi, Bang? Oh, tadi sepengetahuan saya sih ditangkap di kali. Nah, nggak tahu udah ditangkap di bawah. Nah, tapi kurang tahunya saya ya nggak tahu punya siapa, saya kurang tahu gitu loh. Berarti nggak tahu itu punya siapa ya? Nggak tahu saya. Sementara itu, di Yogyakarta, seekor sapi kurban meronta-ronta saat akan dipotong hingga terperosok masuk ke dalam lubang. Insiden terjadi di Masjid An-Nur, Jalan Pakuningratan, Kapanewon Jetis, Yogyakarta. Tim damkar berupaya mengevakuasi sapi malang ini. Agar sapi bisa diangkat, terpaksa menggunakan kren. Butuh waktu 1 jam untuk evakuasi sapi. Tadi sapi itu kan baru persiapan mau disembelih, jadi mau digeser gitu. Ya. Sapinya agak beringas begitu, mundur-mundur masuk lubang tempat penyembelihan. Nah, jadi itu baru terjadi pertama kali selama ini. Jadi itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi kita dalam menyiapkan kurban gitu, Mas. Dalam Idul Adha tahun ini, Masjid An-Nur menyembelih 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Rani Sanjaya dan Galih Bisma, Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berlarian dan berebut saat antre pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa warga bahkan nyaris terinjak-injak. Begitu mendengar aba-aba, ratusan warga yang sudah menunggu di luar masjid langsung berlarian berebut posisi antri paling depan. Warga saling serobot sehingga petugas kepolisian dan panitia kurban kewalahan. Beberapa warga bahkan terjatuh dan nyaris terinjak.
Sebanyak 700 kupon telah dibagikan ke warga sejak Minggu pagi. Namun puluhan warga yang tidak mendapatkan kupon berusaha menyerobot barisan sehingga panitia terpaksa mengeluarkan mereka. Warga yang tidak mendapatkan kupon akan diberi setelah seluruh warga yang memiliki kupon selesai menerima daging. Untuk penerima hewan kurban ini tidak hanya masyarakat sekitar sini, tetapi ya secara meluas siapapun yang datang ke sini dan menerima kupon itu mereka nanti yang akan mendapatkan hewan kurban. Sementara itu warga RT 2 RW 10 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan bersukacita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini warga menyembelih 24 ekor hewan kurban. Sedikitnya 500 kantong daging sapi dan 100 daging kambing dibagikan kepada mereka yang berhak. Dan alhamdulillah telah disalurkan juga kepada mustahik yang berhak menerimanya sebesar 500 jiwa. Kita utamakan harus mengambil sendiri. Kenapa harus mengambil sendiri? Supaya betul-betul jelas berhak kepada yang menerimanya. Panitia memastikan hewan yang dikorbankan terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Sebelum disembelih, hewan sudah diperiksa oleh petugas kesehatan setempat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Panitia hewan kurban di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menemukan cacing pada sejumlah sapi hewan kurban yang disembelih. Bagian jeroan tersebut langsung dimusnahkan agar tidak dikonsumsi masyarakat. Ratusan cacing ditemukan bersarang di bagian hati sapi yang menjadi hewan kurban di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Cacing hati ini ditemukan saat petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga memeriksa sampel bagian hati sapi di rumah pemotongan hewan. Dari 22 ekor sapi kurban, 3 ekor sapi diantaranya mengidap cacing hati. Meski tidak berbahaya, namun hati sapi bercacing ini tidak layak konsumsi sehingga langsung dimusnahkan. Cacing hati kemarin ada 1, hari ini ada 2, 3. 3 cacing hati. Itu semuanya dimusnahkan aja gini. Ya, yang kami musnahkan 1 karena terlalu banyak cacing. Gitu. Karena di dinas kami, terutama dinas pertanian bidang kesuan kemarin sebelum hari kurban kan kita sudah mengadakan suntik massal, suntik vitamin. Pemirsa, sudah menjadi kebiasaan di Hari Raya Idul Adha masyarakat memasak daging kurban yang diterima. Namun di tengah maraknya PMK ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak beberapa pekan terakhir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat saat mengolah daging kurban. Pastikan daging dalam kondisi segar dan tidak pucat. Kondisi daging yang masih bagus bisa dilihat dari tekstur yang kenyal dan cepat kembali ke posisi semula saat ditekan jari. Daging juga harus dibersihkan sebelum dimasak. Namun, jika Anda tidak ingin segera memasaknya, daging jangan dicuci, namun langsung dimasukkan dan simpan ke wadah kedap udara. Memasak daging harus matang sempurna dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Air rebusan pertama juga wajib dibuang, kemudian daging baru bisa diolah. Terakhir, jangan lupa, jika Anda sudah mengkonsumsi daging, sebaiknya juga mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari Tim Liputan, Ainus melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, hewan kurban justru diperlakukan layaknya pengantin. Hewan kurban didandanin dan diarak keliling kampung. Tradisi ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun silam. Berbeda dengan tradisi kurban di wilayah lain, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada tradisi unik saat perayaan Idul Adha.
Di Kampung Kaliki, Desa Sukamaju, Megabendung, Kabupaten Bogor, hewan yang akan dikurbankan didandani dan diarak keliling kampung layaknya pengantin. Tradisi sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun silam. Sebenarnya diwariskan oleh nenek moyang kita, yang dimana untuk membangun agar masyarakat lebih antusias dan ini pun hasil dari patungan beberapa warga. Jadi yang ingin berkurban, kita juga punya kelompok untuk bisa berkurban. Kemeriahan tampak saat penyembelihan mengingat 2 tahun terakhir masyarakat dihadapkan pada masa pandemi. Kesempatan penyembelihan tahun ini disambut warga dengan meriah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban membawa berkah tersendiri. Di kota Surabaya, pengepul mampu memperoleh 3.000 kulit dari aktivitas kurban. Seperti inilah aktivitas jual beli kulit hewan kurban kambing dan sapi di Jalan Nyamplungan kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 1 lembar kulit kambing dibeli dengan harga Rp30.000, sementara kulit sapi dibeli Rp9.000 per kilogramnya. Kulit-kulit ini nantinya akan diolah dan disetorkan ke pabrik sebagai bahan pembuatan tas, jaket, serta kerajinan olahan kulit lainnya. Pengepul kulit kambing dan sapi dari Pasuruan, Jawa Timur ini mengaku setiap hari raya Idul Adha dirinya bisa mengumpulkan 3.000 kulit kambing maupun sapi. Kebetulan nanti digarmi kemudian setor ke pabrik. Ke pabrik ya? Iya. Biasa dipakai apa, Pak? Biasanya setahu saya sih pakai apa untuk tas, pakai jaket. Setahu saya gitu. Iya. Setelah diolah, kulit kemudian dijual ke pabrik. Dari penjualan kulit ini, dirinya memperoleh keuntungan Rp5.000 hingga Rp10.000 dengan total keuntungan mencapai puluhan juta. Kulit-kulit hasil olahannya paling banyak dibeli para pengrajin jaket, tas, dan dompet di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menyumbang ratusan hewan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah. Seluruh hewan kurban didistribusikan ke sejumlah masjid dan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan 112 hewan kurban dari Polri usai salat Id di lapangan Bareskrim Mabes Polri. Sebanyak 112 hewan kurban terdiri dari 110 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kapolri Listio mengatakan perayaan Idul Adha tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Seluruh daging kurban disebar dan didistribusikan ke sejumlah masjid dan pondok pesantren. Dari kita tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ini juga akan terus kita tanamkan menjadi semangat untuk ikhlas berkorban, terutama pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita, memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Korlantas Polri menyiapkan 54 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk disalurkan. Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santia Budi berharap kegiatan amal kurban ini akan menjadi keberkahan untuk jajarannya. Alhamdulillah tahun ini terkumpul 54 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Namun untuk penyelenggaraan yang disembelih di tempat ini hanya dilaksanakan 19. Tadi pagi kita baru dorong 2 ke rumah sakit Polri. Yang lain kita bagikan ke musola, ke panti, dan pihak-pihak yang kemarin mengajukan kebutuhan untuk kurban. Moga-moga semua yang melaksanakan kegiatan amal kurban tahun ini diterima niat kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hewan kurban kemudian dibagikan kepada keluarga anggota Korlantas dan masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, momen Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk berbagi kebaikan. MNC Peduli bersama mitra kerjanya mendoniskan hewan kurban kepada kaum duafa dan fakir miskin. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, MNC Peduli bekerjasama dengan Century Community Solution menyalurkan hewan kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Century Community Solution menyerahkan 1 ekor sapi lemosin seharga 100 juta rupiah yang diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli Jessica Anusudibyo. Nah, tentunya kami sangat antusias dan bersyukur karena kami dipercayakan oleh berbagai macam bisnis ini untuk menyalurkan hewan kurban. Hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada warga-warga di Jabodetabek dan juga di Sumatera. I hope this program can help more people to get the benefits, to share the improvement of this and of the society, to get a better life. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Setelah prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan, daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kegiatan dilakukan Menparekraf Sandiaga Uno di ibu kota. Sandi menggelar bazar sembako murah serta memberi bantuan hewan kurban hingga memanen ratusan kilogram ikan lele setelah 3 bulan pembudidayaan. Menparekraf Sandiaga Uno memanen ratusan kilogram lele bersama warga Kelurahan Penggilikan Cakung, Jakarta. Kegiatan panen lele ini merupakan hasil program Juragan Lele Lalap yang dijalankan Rumah Siap Kerja dan Rumah Sandi Uno Indonesia. Pada tahap pertama, lele yang siap panen sebanyak 300 kg setelah 3 bulan pembudidayaan. Dan untuk meningkatkan nilai jual, warga juga diberikan sejumlah program pelatihan pengolahan ikan. Satu kebahagiaan bahwa penjualannya naik sampai 30%. Dan tadi juga ada bantuan rice cooker dan kompor baru supaya usaha pengolahan lele, pecel lele, pepes lele, dan pecak lele ini bisa meningkatkan penghasilan warga yang saat ini menghadapi tantangan ekonomi. Menparekraf Sandiaga Uno juga mengadakan bazar sembako murah di kawasan Kuningan, Jakarta. Warga dapat membeli paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp50.000 saja. Sementara dalam rangka Hari Raya Idul Adha, Sandi juga memberi bantuan 6 ekor kambing kurban. Ke-6 ekor kambing kurban langsung disalurkan ke Masjid Jami Rodatul Falah bekerja sama dengan OKOC. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilu Jepang dibayangi penurunan tingkat kepercayaan warga atas kepemimpinan Kishida. Anyus Pagi akan segera kembali.